Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danila Fahri 91 Channel. Materi statistika kali ini lebih pada statistika deskriptif berkenaan dengan bagaimana memvisualkan data yang biasanya hanya dalam bentuk tabel, maka akan kita bentuk grafik ataupun diagramnya supaya lebih menarik. Teman-teman bisa cek di buku rujukan. Di halaman 10, di sini ada materi mengenai grafik dan diagram. Ya, ada beberapa bentuk yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama yaitu histogram. Nah, biasanya tabel bantu untuk histogram itu seperti ini ya. Kelas interval, kemudian ada batas kelas, ada frekuensi asli dari data penelitian, ada frekuensi relatif berbentuk persentase, dan ada frekuensi kumulatif, yaitu kumulatif dari persentase yang sebelumnya sudah dihitung. Nah, bagaimana cara membuat ini? Nanti teman-teman juga bisa scroll ke bawah di acara webinar statistika. Itu sudah kita jelaskan, ya kebetulan waktu itu saya dengan Bapak Dr. Mehmet sudah menjelaskan, nanti teman-teman bisa simak. Ya, dari tabel ini nanti akan bisa dibuat histogramnya. Nah, untuk membuat histogram, teman-teman bisa memanfaatkan Excel, ya, lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua, OGIF, ini bisa dipilih. Nah, tampilan OGIF ini adalah bisa dibantu dengan tabel seperti ini. Ya, kelas interval, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tampilan dari OGIF itu seperti ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada diagram batang. Ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan frekuensi, biasanya kalau diagram batang. Jadi dia bisa ke atas, bisa juga ke samping. Ini adalah tabel bantu, contohnya ya, ada rentang skor, kemudian nilai, kemudian frekuensi. Nah, yang dihitung itu adalah sebetulnya frekuensi. Kalau persentase itu biasanya kita menggunakan diagram lingkaran. Ini atau biasa juga disebut grafik ya, seperti ini. Tampilannya ini juga mudah, teman-teman bisa gunakan Excel. Ini kalau menyamping, ya nanti teman-teman bisa pilih bermacam-macam tampilannya tergantung kebutuhan. Nah, bisa juga diagram garis seperti ini, ya. Untuk persentase menggunakan diagram lingkaran seperti ini. Oke, langsung saja saya contohkan untuk yang diagram lingkaran ya, ataupun grafik. Nah, teman-teman bisa mulai dengan membuka Excel. Ini contohnya ya, kemudian data penelitian yang tadi itu tinggal di copy paste aja di Excel. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih ya, di sini ada insert. Ada banyak sekali pilihannya, bisa kolom, line, pie, bar, ya tergantung kebutuhan. Nah, misalnya saya ingin membuat diagram batang atau grafik dari frekuensi ini. Nah, kita tinggal ini saja ya, di blok saja datanya, kemudian pilih kolom. Ya, nah teman-teman bisa pilih, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang silinder, kon maupun piramid, banyak sekali bentuknya, bisa dipilih sesuai kebutuhan saja. Nah, misalnya yang 2 dimensi, tinggal diklik saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Ya, ini banyak sekali modelnya ya, misalnya pilih yang ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian pilih yang ini. Ini nggak ada aksisnya. Nah, misalnya saya pilih yang ini juga bisa ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih warnanya di sini. Ya, ada ya.
Banyak sekali pilihannya, bisa dipilih. Nah, kemudian nanti ini tinggal diganti saja judulnya apa gitu ya. Ini juga termasuk ini keterangannya apa. Ini bisa di copy paste di Microsoft Word. Nah, kalau misalnya diagram lingkaran untuk merepresentasikan dari persentase, maka teman-teman bisa gunakan pie. Ya, tinggal di blok saja datanya. Nah, kemudian pilih insert, kemudian pilih pie. Nah, di sini ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang 2 dimensi karena menurut saya lebih bagus ya hasilnya. Nah, di sini ini sudah muncul diagramnya, teman-teman bisa pilih. Ya, bisa pilih tampilannya akan seperti apa, ini bisa dipilih. Nah, kalau ingin menampilkan angkanya juga bisa seperti ini. Ini tinggal diganti saja ya. Judulnya, ini bisa teman-teman copy paste ke Word. Nah, demikian cara untuk membuat diagram, baik itu diagram batang maupun lingkaran. Nah, di materi terakhir dari buku statistika itu kita berikan materi mengenai kategorisasi skor. Nah, teman-teman nanti bisa lihat, ya untuk statistika deskriptif biasanya ini dibutuhkan. Ya, data yang paling urgent teman-teman harus cari itu adalah nilai rata-rata atau mean dan simpangan baku. Di sini ada 2 kategori, baik itu rendah dan tinggi maupun 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi, ataupun 5 kategori. Ya, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, masing-masing itu ada rumusnya, tapi semuanya ini berpatokan pada mean atau nilai rata-rata dan simpangan baku atau SD, standar deviasi. Nah, kemudian teman-teman perlu hitung yang namanya mean teoretik dan standar deviasi teoretik. Nah, ini adalah rumusnya. Di sini juga kita berikan tabel perbedaan antara statistik empirik dan hipotetik. Nah, di buku ini sudah lengkap ya, nanti teman-teman bisa pelajari lebih banyak lagi apabila memang ingin fokusnya di statistika deskriptif. Oke, demikian video dari materi mengenai statistika deskriptif. Nantikan lagi video-video selanjutnya. Ya, tetap di Danilov Ari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Touch, fucking on your bitch, yeah, that.